Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Giri Bagas Pratama Putra dengan NIM 1817051038. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai perencanaan pembangunan. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Giri Bagas Pratama Putra dengan NIM 1817051038 selaku moderator. Lalu ada penyaji selanjutnya dengan nama Kadek Suwarnyane dengan NIM 1817051289. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Kadek Suwarnyane. Baik, perkenalkan nama saya Kadek Suwarnyane dengan NIM 1289. Di sini saya akan membawakan materi tentang perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan adalah suatu cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah yang bersangkutan. Tujuan utama dari perencanaan pembangunan ialah mendorong proses pembangunan secara lebih tepat guna mewujudkan masyarakat yang maju, makmur, dan sejahtera. Baik, materi yang kedua adalah komponen utama, tujuan dan fungsi perencanaan pembangunan. Menurut KONYA 1991, memiliki 3 komponen dapat diidentifikasikan, antara lain analisis dan pengumpulan data, perumusan kebijakan, serta persiapan pelaksanaan program dan proyek tertentu. Analisis pengumpulan data. Bentuk perencanaan yang diperlukan 2 macam data utama, yaitu data mengenai kelengkapan pelayanan dan data mengenai kebutuhan bagi pelayanan masyarakat di masa yang akan datang. Perumusan dan kebijakan. Mereka yang terlibat dalam proses perencanaan harus mengetahui isu kebijakan yang ada, relevansinya, mempunyai informasi mengenai dasar pembuatan kebijakan, dan memberikan tanggapan dalam kebijakan serta mencari cara untuk mengimplementasikan keputusan kebijakan. Yang ketiga, penyiapan program. Proses perencanaan ini adalah menyiapkan usulan-usulan di mana rinci di masa yang akan datang. Usulan ini mencakup perakiraan kegiatan serta jumlah anggaran yang diperlukan untuk mengimplementasikannya. Adapun 5 tujuan dan fungsi pokok perencanaan pembangunan tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Yang kedua, untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronasi, dan sinergi antar daerah. Yang ketiga, untuk menjamin keterkaitan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang keempat, untuk mengoptimalkan partisipasi dan peran dalam perencanaan. Yang terakhir, untuk mencapai tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan adil. Jenis-jenis perencanaan pembangunan. Menurut sifatnya oleh Lincoln Assir 2001, ada beberapa jenis perencanaan pembangunan, yaitu menurut jangka waktu perencanaan pembangunan dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek. Jangka panjang. Perencanaan jangka panjang biasanya mencakup jangka waktu 10-25 tahun. Pada era Orde Baru, pembangunan jangka panjang mencakup jangka waktu 25 tahun. Perencanaan jangka menengah. Perencanaan jangka menengah biasanya mencakup waktu sampai 4-5 tahun, tergantung pada masa jabatan presiden atau kepala daerah. Perencanaan jangka pendek. Ini biasanya mencakup waktu hanya 1 tahun, sehingga sering kali juga dinamakan sebagai rencana tahunan. Yang kedua, berdasarkan sifat perencanaan pembangunan dibagi menjadi 2, yaitu perencanaan dengan komando dan perencanaan dengan rangsangan. Perencanaan dengan komando. Jenis perencanaan ini banyak diterapkan di negara menganut aliran komunisme seperti Uni Soviet, Korea Utara, dan Cina. Yang kedua, perencanaan dengan rangsangan. Berbeda dengan perencanaan dengan komando, perencanaan dengan rangsangan ini dilakukan secara demokratis dan lebih banyak didasarkan pada mekanisme pasar. Yang ketiga, berdasarkan alokasi sumber daya, perencanaan pembangunan dikelompokkan menjadi 3, yaitu perencanaan keuangan dan perencanaan fisik. 3. Tidak dapat disangkal bahwa keuangan merupakan sebuah proses perencanaan pembangunan, tapi kesediaan uang yang cukup, program dan kegiatan pembangunan sukar untuk dilaksanakan tidak tercapai. Kedua, perencanaan fisik.
Perencanaan PCI pada dasarnya adalah suatu upaya untuk menjabarkan program dan kegiatan pembangunan alokasian produksi. Yang keempat, berdasarkan tingkat keluasan perencanaan pembangunan dikelompokkan menjadi perencanaan indikatif, perencanaan interaktif. Perencanaan interaktif biasanya diterapkan oleh negara dengan sistem campuran, yaitu gabungan dan mekanisme perkembangan lainnya. Dalam perencanaan pembangunan ini, sektor negara lebih banyak diarahkan pada pembangunan sektor batu bara dan semen. Perencanaan imperatif sama dengan perencanaan komando, di mana semua kegiatan diatur oleh negara. Yang kelima, berdasarkan sistem ekonomi, perencanaan pembangunan juga dikelompokkan atas. Yang pertama, perencanaan pembangunan dalam studi kapitalistis, perencanaan pembangunan dalam sistem komunis, dan perencanaan pembangunan dalam sistem campuran. Perencanaan pembangunan dalam kapitalis semua didasarkan pada mekanisme pasar yang berperan sebagai invisible hand. Perencanaan pembangunan dalam komunis, merupakan perencanaan terpusat. Yang perencanaan pembangunan dalam sistem campuran, merupakan campuran dari perencanaan sistem kapitalis dengan sistem komunis. Yang terakhir, berdasarkan cara pelaksanaannya. Perencanaan pembangunan dibagi jadi dua, yaitu perencanaan sentralistik dan perencanaan desentralistik. Perencanaan sentralistik, peran negara dengan sistem perencanaan sentralistik, semua keputusan dan kebijakan pembangunan yang penting semua ditentukan oleh pemerintah dan pusat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan desentralistik, sistem perencanaan desentralistik yang lazim juga disebut dengan bottom up planning, pada dasarnya adalah kebalikan dari sistem perencanaan sentralistik. Pada sistem ini, pemerintah daerah mempunyai peranan yang cukup penting di samping kewenangan pemerintah pusat. Baik, sekian yang dapat saya presentasikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu mengenai tahap perencanaan pembangunan. Adapun tahap perencanaan pembangunan yang pertama, yaitu tahap penyusunan rencana. Tahap awal kegiatan perencanaan adalah menyusun naskah atau rencana-rencana pembangunan yang secara formal merupakan tanggung jawab Badan Perencanaan, baik Bappenas untuk tingkat nasional maupun Bapeda untuk tingkat daerah. Lalu tahap kedua yaitu tahap penetapan rencana. Rancangan rencana pembangunan yang telah selesai baru akan berlaku bila telah mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. RPJP perlu mendapatkan pengesahan dari DPRD, sedangkan RPJM dan RKPD cukup mendapatkan pengesahan dari kepala daerah. Pada tahap ini, kegiatan utama Badan Rencana adalah melakukan proses untuk mendapatkan pengesahan tersebut. Tahap selanjutnya adalah tahap pengendalian pelaksanaan rencana. Proses pelaksanaan rencana oleh pihak eksekutif melalui SKPD terkait dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, perencanaan masih tetap mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pengendalian atau monitoring pelaksanaan rencana bersama SKPD yang bersangkutan. Sasaran utama pengendalian ini adalah untuk memastikan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan terdahulu. Adapun tahap selanjutnya itu tahap evaluasi keberhasilan pelaksanaan rencana. Tanggung jawab terakhir Badan Perencanaan yaitu melakukan evaluasi terhadap kinerja dari kegiatan pembangunan tersebut. Sasaran utama kegiatan evaluasi adalah untuk mengetahui apakah kegiatan dan objek pembangunan yang telah selesai dilaksanakan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Materi selanjutnya yaitu mengenai peran pemerintah dalam perencanaan pembangunan. Pada dasarnya di dalam literatur ekonomi, pembangunan sering disebutkan bahwa ada 3 peran pemerintah yang utama, yaitu yang pertama sebagai pengalokasian sumber-sumber daya yang dimiliki oleh negara untuk pembangunan, lalu menciptakan stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter, serta yang ketiga itu sebagai pendistribusi sumber daya. Materi selanjutnya itu mengenai tantangan pembangunan Indonesia ke depan. Tantangan pembangunan Indonesia ke depan tentu sangat berat dan berbeda dengan sebelumnya. Adapun terdapat 4 tantangan yang dihadapi oleh Indonesia. Itu yang pertama, otonomi daerah, pergeseran orientasi pembangunan sebagai negara maritim, lalu ancaman dan sekaligus peluang globalisasi, serta yang terakhir yaitu kondisi objektif akibat krisis ekonomi. Lalu materi selanjutnya yaitu tantangan pembangunan Indonesia ke depan.
Adapun 4 manfaat yang dirasakan dari globalisasi ekonomi yaitu yang pertama, spesialisasi produk yang didasarkan pada keunggulan absolut atau komparatif. Lalu, kompetensi dasar yang besar bagi produk misal. Kerjasama pemasaran bagi hasil bumi dan tambang untuk memperkuat posisi tawar. Lalu, adanya pasar bersama untuk produk-produk ekspor yang sama ke pasar Asia Pasifik yang memiliki 70% pasar dunia. Lalu materi selanjutnya itu rencana pembangunan pada berbagai sektor. Yang pertama itu sektor ekonomi. Pembangunan ekonomi dalam 5 tahun ke depan diarahkan untuk dapat meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditujukan oleh kemampuan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi dan dalam menggunakan sumber daya tersebut guna memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Lalu yang kedua itu mengurangi kesenjangan. Pada tahun 2020 sampai 2024, pengembangan wilayah dilakukan melalui 2 strategi utama, yaitu strategi pertumbuhan dan strategi pemerataan. Sebagaimana tercermin dari pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan berbasis wilayah pulau. Lalu yang ketiga itu peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas. Tingginya proporsi penduduk usia produktif merupakan tanda dari struktur penduduk Indonesia. Perubahan struktur penduduk ini tentu akan membuka peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan bonus demografi yang dalam jangka menengah dan panjang akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan menghantar Indonesia menjadi negara penghasil menengah ke atas. Lalu yang keempat ada pembangunan kebudayaan. Pembangunan kebudayaan merupakan gerakan kebudayaan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan melalui internalisasi nilai-nilai esensial revolusi mental pada individu, keluarga, institusional, sosial, masyarakat sebagai dengan lembaga-lembaga negara merupakan revolusi mental. Nilai-nilai esensial revolusi mental tersebut meliputi integritas, etos kerja, dan gotong royong yang merupakan nilai luhur budaya bangsa. Selanjutnya yaitu yang kelima, memperkuat infrastruktur. Untuk itu pada periode 2020 dan 2024, pembangunan infrastruktur akan diprioritaskan pada 3 fokus utama, yaitu infrastruktur untuk pemerataan pembangunan, infrastruktur untuk pembangunan ekonomi, dan infrastruktur untuk pembangunan perkotaan. Lalu yang keenam yaitu sosial budaya. Bidang perencanaan sosial budaya mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengembangan sumber daya manusia, pemerintahan, kesejahteraan sosial, serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perencanaan sosial budaya. Lalu yang terakhir yang ketujuh yaitu pemerintah difokuskan berkomitmen untuk menjadikan lingkungan hidup sebagai pertimbangan utama dalam menyusun program dan target di berbagai sektor pada periode 2020 sampai 2024. Dan berdasarkan pada hal tersebut, adapun harapan pemerintah adalah sebagai berikut. Yang pertama itu, kualitas lingkungan hidup akan meningkat sehingga optimal untuk mendukung kehidupan serta aktivitas sosial masyarakat ekonomi. Lalu, penurunan emisi gas rumah kaca atau GRK akan mencapai di atas 27% dan penurunan intensitas emisi GRK mencapai 24%. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Akhir kata kami ucapkan Paramasanti. Om Santi 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 Om.